Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa triyakil agyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athar wa ashabil ahyar adadani amillahi wa ifdalih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum tuflihun. Yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Syahid Habib Hamid Al-Atas yang kami cintai dan banggakan, para pejabat yang hadir baik sipil maupun ABRI, adik-adik para mahasiswa, hadirin hadirat rahimakumullah. Saya diperintahkan oleh Pak Kiai Syahid untuk menyambung Habib karena katanya Habib capek, disambung oleh saya, begitu kira-kira ya. Dalam judulnya yang pernah saya terima adalah mauludan. Apabila pertemuan ini adalah kaitan dengan maulud, saya ingin berbicara bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilantik sebagai nabi, sebagai rasul, bertepatan dengan awal turun ayat Al-Quran, sekaligus beliau sebagai mudda'i yang agung. Apa sebabnya disebut mudda'i yang agung? Karena yang dibawakan oleh beliau Rasulullah adalah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tugas risalah yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pokok. Para hadirin, banyak orang yang mengartikan apa itu dakwah. Saya pernah menjawab, arti pokok dakwah sumbernya dari ayat Al-Quran, wallahu yad'u ila darissalam. Assalam di sana adalah al-jannah. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khutiro ala qalbi basyarin. Sedangkan orang-orang ilmuwan di perguruan tinggi mengartikan dakwah itu identik dengan pembangunan, merubah situasi ke arah situasi yang lebih baik, menuju hari esok yang lebih baik. Itu dakwah. Dakwah yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah tercantum dalam Al-Quran dengan 3 jalur yang populer dijelaskan oleh para mubaligh. Pertama, bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Hikmah, mau'izah, mujadalah.
oleh MUI pusat maupun daerah. Hikmah di sini diartikan proyek dakwah bilhal. Sedangkan mauidhah hasanah diartikan dengan dakwah lisan. Adapun mujadalah dialektik diartikan dakwah melalui jalur politik. Oleh karena itu para santri mahasiswa jangan takut dengan politik. Karena itu atau memang politik tidak bisa dipisahkan dengan dakwah. Bahkan termasuk sunnah Rasul di mana Rasulullah SAW membina masyarakat Madinah antara lain dengan jalur politik. Ibu-ibu, para hadirin, ulah sieun ku politik bu, engke dimakan politik. Ayeuna urang jelaskeun. Apabila hal ini dikaitkan dengan pendidikan yang ada di pesantren, memang tepat. Mahasiswa STBA di Ajawami bertanya kepada saya, Pak Kiai, katanya, apa itu dakwah? Saya jawab, dakwah, ad-dakwah huwal bayan. Dakwah itu adalah al-bayan. Wa ma huwal bayan? Apa itu bayan? Saya jawab, ta'diyatu maknal wahid biturukin mukhtalifatin wuduhuha. Ibu-ibu, pengertian bayan itu ialah ngadatangkeun hiji maksud cita-cita bu ku rupa-rupa jalan. Ngajalankeun hiji cita-cita ku berbeda-beda jalan. Seorang santri akan menjelaskan bahwa Ki Jaid itu pemurah, Ki Jaid bager, Ki Jaid itu bager itu balaba bu, balaba terang ibu balaba. Bahasa Prancis peranakan Cicadas. Balaba, bager, balaba. Apabila kita ingin menjelaskan Ki Jaid itu balaba, bager, itu bisa dengan 3 bahasa bu. Pertama bisa dikatakan melalui jalur makna hakikat. Jaidun sahiyun. Ki Jaid itu balaba. Atau melalui jalur bahasa majazi. Jaidun kalbahri. Ki Jaid itu seperti sagara, seperti laut. Lamun ibu ka laut dipeser caina henteu, kari diuyup we. Da aqua mangopetnya bu. Ayam mere cai ari aqua mah kudu dibeli. Jadi jaidun bahrun, jaidun kal bahri itu sama artinya dengan jaidun sahiyun. Lebih daripada itu kita berkata Ki Jaid pemurah bisa melalui jalur kinayah. Jaidun kasiru romad. Ki Jaid banyak abunya. Tiap-tiap banyak abu banyak masak. Tiap-tiap banyak masak banyak ketamuan. Artinya sama.
Para hadirin, ibu-ibu, adik-adik, para mahasiswa, para pelajar. Jadi apabila Rasulullah mudai yang paling agung, ulama warasatul anbiya juga mudai barangkali yang setengah agung begitu. Mudai para santri yang hampir setengah agung. Itu jalurnya ada 4. Bahkan dakwah melalui jalur politik lebih menentukan. Saya contohkan, Pak. Rasulullah dengan wajadilhum atau dengan wal mau'izati hasanah, dakwah di Mekah. Pasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin, dakwah di Mekah. Dakwah lisan seperti Kiai Zainuddin MZ, dakwah lisan. Jaidun Sahiyun Ki Jaid Balaba, dakwah itu jujur, langsung. Rasulullah di Madinah dakwah bil hikmah. Dari masjid Rasulullah turun melihat kios-kios pasar di Madinah. Karena dahulu di zaman Yasrib, ibu-ibu, di Kuba, Ibu Haji pasti tahu, itu tempat pelabuhan darat ekonomi orang Arab. Peti-peti kemas waktu itu bertumpuk di Yasrib seperti di Gede Bage kita. Rasulullah turun dari masjid ke sana. Rasulullah berbincang-bincang dengan pedagang. Ternyata pedagang-pedagang muhajirin, asal sahabat muhajirin, lemah ekonominya karena kurang modal. Sedangkan yang kaya-kaya adalah sahabat Ansor penduduk Madinah. Maka dengan dakwah Rasul diangkat pedagang Ansor jadi bapak asuh ekonomi sahabat muhajirin. Ini seperti halnya penerapan at-ta'awun dalam ekonomi koperasi, organisasi ekonomi yang berwatak sosial dengan sumbernya wa ta'awanu alal birri wa taqwa, karena dalam Al-Quran tidak disebut wal koperasiyu, tidak ada. Itu tanda bukti bahwa Rasul itu dakwah bil hikmah, atau populer di zaman sekarang dakwah bil hal, dengan praktik. Kapan ibu tesok nganyang nyana kelemarin, diasong-asong tiap imah diajak ngalemar bareng, padahal maksudnya supaya etanu keanyangan enjing geto bisa diajak ngaji ke alpalah. Itu kan dakwah. Teku ngomong dikirim lemar. Ibu gesok dakwah ka mertua diolo dikirim sakarupa perkara supaya mertua bager ka urang. Nepi ka cek budak ngora, ciri-ciri mertua nu alus teh nu kerep merek carang nitah. Ngadian kumaha urang cenah lamun maraban kumaha mertua pan eta. Itu dakwah. Adik-adik para mahasiswa, lebih daripada itu dakwah melalui jalur politik. Jaidun Kasiru Romad
Itu Rasulullah pernah mengadakan rapat paripurna dengan beberapa anggota masyarakat Madinah tanpa dipilih mana Islam, mana Yahudi, dalam melahirkan konstitusi Madinah. Ibu-ibu dan bapak-bapak, para hadirin sekalian yang kami hormati, di Indonesia dakwah berjalan, tapi yang paling mantap dakwah di Indonesia melalui jalur politik. Saya contohkan. Pada tahun 58 pendidikan agama di sekolah melalui embel-embel. Tidak ada peraturan pemerintah yang mewajibkan pendidikan agama di sekolah. Ibu mau ngambek lamun ngadongeng? Moal. Aya hiji guru agama, Bu, ngajar ka sekolah. Datang ke sekolah barak dek ngajar agama, datang wali muridna. Digusur eta pak guru agama teh, jang guru anak emang ulah diwuruk agama ngaganggu kana itu. Guru agama lapor ke abdi, ke simkuring, Bu, cek simkuring bener wali murid, sabab di negara urang ayeuna teu aya aturan yen pendidikan agama wajib. Pendidikan agama bisa dilaksanakan lamun wali muridna izin. Pan waktu eta rugi Islam. Budak urang dengan ukur diwurukna agama teh di imah bae, di sakola mah teu aya pendidikan agama. Ulama-ulama narangis. Sarumping ka Bandung waktu eta simkuring di Bandung ngunjukeun puluhan tahun mama ngadama pasantren nyieun sanawiyah jeung aliyah tapi ijazahnya teu aya harga di pemerintah. Sabab gangguan partai komunis waktu harita. Waktu harita ibu-ibu nu ngurus Quran ngan ukur ajengan wungkul. Muirwe nu rame Al-Quran teh di pasantren Al-Quran seperti di apalah di dia, di desa mah, di kacamatan, di kabupaten teu aya sora Al-Quran. Laras Bu, kapan rugi tah? Namun alhamdulillah sekaligus make jalur politik Orde Baru. Tah di dia. Di tahun 66 jelas ditetapkan oleh MPRS, pertama PKI dibubarkan. Ajaran Marxisme, Leninisme, komunisme dilarang di bumi Pancasila. Nomor katilu, pendidikan agama jadi mata pelajaran wajib. Kadituna aya SKB 3 menteri yang menyatakan bahwa ibtidaiyah sama dengan SD, sanawiyah sama dengan SMP, wa kadzalika aliyah sama dengan SMA. Bahkan di pesantren bisa diselenggarakan perguruan tinggi. Jadi kalau demikian, dakwah melalui jalur politik lebih cepat dibanding dengan dakwah-dakwah yang lain, dan dakwah melalui jalur politik lebih mengikat. Karena itu orang pesantren jangan takut politik. Yang penting orang pesantren harus jadi fa'il, ulah jadi maf'ul bih. Contohnya diubah, jangan doroba jaidun amron, doroba jaidun amron. Nasib
Ki Amar dipukul terus oleh Ki Jaid. Bagaimana santri-santri, insan-insan pesantren harus menjadi fa'il, harus menjadi Ki Jaid, jangan menjadi Ki Umar. Itu pentingnya. Karena jelas melalui jalur politik mengikat bagi umat sehingga dialpalah bukan hanya ibtidaiyah, bukan hanya tsanawiyah, bukan hanya aliyah, tetapi adanya perguruan tinggi yang disahkan ijazahnya oleh pemerintah. Pan untungnya Bu. Politik yang mana? Ya politik yang lemes. Bukan politik kasar-kasaran Pak. Ari Cikopi mah Pak lain politik. Ibu Cikopi mah lain politik kajauhan we geus katara hideungna. Tapi politik mah dengan jalan pendekatan antara ulama dan umaro seperti ibu ngancromkeun uyah kana cai ieu. Katara aya uyah henteu tapi diuyup bet asin. Jadi politik mah seperti uyah. Teu katara diancromkeunana, teu katara hideungna, tapi kunaon cai diinum bet asin. Nu matak ceuk Pak Akabasuni Islam teh uyah, jelema nu teu Islam teu uyahan. Jadi kita jangan takut politik. Justru dengan melalui jalur politik ini, ulama-ulama bisa menjadi fa'il, tidak menjadi maf'ul bih. Kayak orang adan heulna bunya. Sakedap deui malam Ibu. Netepan lohor 12:30 masih tidak naon gitu. Sakedap. Para hadirin, melalui jalur-jalur politik seperti ini Pak, maka setelah 92, kalau kita mengikuti sunnah Rasul tadi, bahwa Rasulullah sebagai administrator pembangunan dakwah di Madinah, diharapkan para santri, para ulama bangsa Indonesia sebagaimana rumusan dalam Seminar Angkatan Darat diharapkan menjadi subjek, objek sekaligus pemilik hasil pembangunan. Ibu-ibu patut mencari jalan keluar untuk membenahi keturunan anak cucu kita lebih maju daripada kita sendiri. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khaufu 'alaihim falyattaqullah wa yaqulu qaulan sadida. Urang teh kudu sieun ninggalkeun turunan lemah. Nah, ari turunan batur jarak-jag, ari turunan urang, turunan santri bet lemah. Lemah fisikna, lemah mentalna, lemah ilmuna. Padahal cek Quran dirumuskeun cek Quran mah muslimin teh kedah bastotan fil ilmi wal jismi. Naon sababna Tolut diangkat pimpinan pembangunan? Jawabna karena Tolut bastotan fil ilmi wal jismi.
lega dadana, luas ilmuna. Naun sababna Nabi Musa diangkat minantu Nabi Syuaib, diangkat pejabat di negara itu. Ya abati istajirhu inna khairu man istajartal qawiyul amin. Abah, angkat dia menjadi karyawan kita. Sebaik-baiknya karyawan yang diangkat adalah al-qawiyu, kuat jasadnya, al-aminu, terpercaya. Jadi manusia nu bakal datang insan pesantren turunan ibu teh kedah seimbang antara otot, otak, watak, dan akhlak. Nyaeta bastotan fil ilmi wal jismi, sehingga dalam pembangunan nu bakal datang teh rumusna teh kualitas sumber daya manusia. Nah, hari budak batur jarak jag paling terbudak kurang tinggalan piraku. Kapan muslimin teh mayoritas. Teu aya di dunia ibu-ibu, bapak-bapak anu panglobana Islam di negara kecuali di Indonesia. Ibu-ibu waktu simkuring di Tunisia, Bu. Di Tunisia, negara Islam, perbatasan Prancis. Hampir sebulan simkuring di situ, Bu.